Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat sore teman-teman yang telah bergabung pada acara Ngabubu Talk episode keempat ini ya. Kenalin, aku Anugrah, perwakilan dari Core Team DSC Universitas Gunadarma yang akan mandu acara kalian pada hari ini selaku moderator. Sebelumnya izinkan aku ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatannya untuk uh, dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Kak Aidil Wicaksono selaku narasumber kegiatan kita pada hari ini. Tentu juga tak lupa kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya. Beliau merupakan Managing Director di Kaizen Room yang akan membawakan tema Ngabubu Talk, yaitu How to Sharpen the Soft Skill. Mungkin kalau buat perkenalannya, nanti kita langsung akan kenalan dengan beliau, tapi sebelumnya, sesuai nama acaranya, konsep acara ini merupakan bincang-bincang hangat bersama narasumber kita yang tentu berkompeten. Beliau nanti akan memberikan materi yang telah beliau persiapkan. Kemudian nanti ada sesi pertanyaan di 15 menit terakhir, yaitu pada pukul 4.15. Insya Allah, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi yang beliau sampaikan, itu bisa kalian drop pertanyaannya di link Slido yang ada di kolom chat di Google Meet. Tanpa menunggu lama lagi, dipersilahkan kepada narasumber kita, yaitu Kak Aidil Wicaksono, untuk memperkenalkan dirinya. Kepada Kak Aidil, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak, Anugrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Semoga kabarnya sehat dan tetap semangat beberapa jam lagi untuk menunggu buka puasa bagi yang menjalani. Anugrah rasanya segar sekali. Es buahnya enak tadi ya, Anugrah? Oh, belum dibuka es buahnya. Belum dibuka. Oke. Baru habis ini dah bersih-bersih doang. Bersih doang. Kelihatan ya lebih seger ya Anugrahnya. Baik, rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, tadi diingetin sama Anugrah, kalaupun ternyata di tengah-tengah yang saya sampaikan ada pertanyaan, nanti silahkan lampirkan pertanyaannya di link Slido yang ada di kolom chat Google Meet-nya. Baik, saya izin untuk melakukan share screen, dan kalau emang ternyata teman-teman semua berminat dengan materinya, nanti silahkan di Japri aja, bisa DM ke saya juga, atau nanti saya juga berikan kepada Anugrah dan rekan-rekan di sini. Gimana sih caranya kita mempertajam soft skill? Sebenarnya manfaat atau bahkan tujuannya itu untuk apa? Dan di edisi Ngabubu Talk kali ini, saya akan berbagi sedikit tips yang bisa teman-teman semua lakukan. Mungkin beberapa di sini ada yang mahasiswa, ada yang juga alumni, atau bahkan punya bisnis, atau bahkan sudah bekerja, coba taruh di kolom chat. Apakah ternyata, Kak, saya mahasiswa, atau saya juga dosen gitu. Saya dosen, saya alumni, mungkin bisa kenal di sekitaran 20 orang yang ada di sini. Karena cuma 20 orang rasanya akan sedikit akrab untuk nanti kita bisa berbincang lebih jauh lagi. Sebelum berbincang, tadi udah dikenalin sedikit sama Anugrah bahwa ya nama saya Ilmu bisa dipanggil Kak Aidil. Tadi Anugrah di Farmata juga aktif menjadi managing director di Kaizen Room, sebuah lembaga pelatihan soft skill di mana saya jadi Kak dosen. Aidil. Yes, gimana? Maaf, motong. Buat kakak itu mohon maaf banget koneksinya tadi dari teman-teman, feedback teman-teman itu putus-putus kak. Atau mungkin Oh gitu ya? kakak, Oke. ya. Atau mungkin kalau misalkan kakak bisa matikan videonya atau kakak bisa reset koneksi atau gimana, nggak apa-apa kak. Gitu. Jaringan.
Tes. Nah, semoga udah lancar, Grah. Aman? Udah, Aman. oke, aman. Oke, sip. Gerakan-gerakan saya aman Silakan ya. dilanjut. Oke, siap. Terima kasih banyak Anugrah dan mohon maaf lagi tadi karena koneksi WiFi di rumah lagi agak sedikit trouble. Iya, aman. Saya perkenalkan sebagai dosen Gunadarma, Managing Director Kaizen Room. Kaizen Room itu apa? Nanti silahkan di-googling aja. Ini lahir dari kegelisahan saya sebagai seorang dosen yang bingung bahwa mahasiswa saya tuh nggak tahu setelah beres kuliah mau kemana. Kebingungan karena masih belum mengetahui kira-kira skill yang perlu diasah atau bahkan yang perlu dimiliki itu apa aja. Karena itu saya membuat Kaizen Room bersama rekan-rekan yang lain. Saya juga aktif di Google Gapura Digital menjadi fasilitator, jadi di sini ketemu dengan berbagai macam UKM, kondisinya selama pandemi, mau nggak mau online, ketemu dari Aceh sampai Merauke, di YouTube live stream. Saya juga aktif di Sahabat UMKM sebagai trainer, jadi berkecimpung di UKM atau bahkan dunia bisnis ini sudah mulai dari tahun 2018. Aktif juga di Rumah Siap Kerja di bawah asuhan Bapak Sandiaga Uno sebagai trainer digitalnya juga di sana. Dan sekarang lagi keliling ke beberapa daerah termasuk Indonesia Timur untuk menyerukan literasi digital ke daerah-daerah yang tertinggal melalui Pandu Digital di bawah Kominfo. Dan yang paling baru juga punya agensi digital namanya Pena Enterprise. Itu sedikit informasi tentang saya, informasi lengkapnya nanti silakan di googling aja, Aidil Wicaksono, atau bahkan silakan dicari Instagram. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke pokok bahasannya. Sebenarnya teman-teman semua punya cita-cita jadi apa? Ada nggak yang berani ngomong cita-citanya? Coba ditaruh di kolom chatnya. Kalau dulu saya itu masih pengen banget, sampai dengan detik ini sih, masih pengen banget jadi Power Ranger. Karena tontonan saya dari kecil itu Power Ranger, Baja Hitam, main Tamiya, entah itu nonton Digimon, Pokemon, dan sebagainya. Jadi Power Ranger itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menarik karena bisa menyelamatkan dunia. Bisa punya robot gitu ya, jadi nggak ngelewatin macetnya Margonda. Teman-teman, kalau emang ada yang berani taruh cita-citanya, coba deh ditaruh cita-citanya. Pengen tahu aja sih, apakah masih ada kepikiran untuk menjadi dokter, pengen arsitektur, Adam? Mantul sekali. Mungkin dari teman-teman developer, ini karena kan dari developer club ya, Pak, saya tuh pengen punya startup sendiri yang akhirnya menjadi unicorn atau bahkan dekakorn. Oke. Swift jadi software developer dari jurusan akuntansi. Mantul. Dan tidak ada yang salah sama sekali. Karena menurut data bahwa AI researcher setuju. Tadi saya nyampein menurut data, ternyata mahasiswa-mahasiswanya saya sendiri pun, termasuk teman-teman sekalian, pasti pernah ngerasain kalau gue salah jurusan. Kayaknya bukan jurusan gue nih, kayaknya salah nih elep-elepnya nih, kayaknya gue nggak betah banget nih dengan tugas-tugas ini. Dan apakah ternyata nanti di dunia pekerjaan atau bahkan saat teman-teman semua berkarya harus sesuai dengan jurusan? Enggak gitu. Nah, balik ke tadi beberapa cita-cita, ada yang mau jadi arsitektur, terima kasih banyak sudah mau melampirkan cita-citanya di kolom chatnya, dan kita aminkan sama-sama, semoga Allah mendengar dan memang itu udah akan ada di checklist gitu ya. Jadi Power Ranger buat saya pribadi masih menjadi cita-cita yang diperjuangkan. Untuk sekarang nggak nyelamatin dunia dulu, tapi nyelamatin Indonesia dulu bareng sama teman-teman di sini. Bareng sama Anugrah yang memang mau jadi Doraemon. Saya Nobitanya aja ya, jadi saya minta alat aja ke Anugrah nanti. Oke, dari situ, dari Vina, Wonder Woman, cari book, di program, lebih menantang, siap. Tidak ada yang salah dengan cita-citanya, ya. Sekarang saya mau menjabarkan aja kenyataan yang ada saat ini. Ini adalah data dari Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja melihat persentase tingkat pengangguran di perkotaan, pedesaan, yang laki-laki juga perempuan. Sekali lagi, ini datanya aja dari BPS. Ya, yang BPS masih belum bisa coba untuk ulik-ulik lagi adalah ternyata teman-teman semua dinyatakan bekerja itu kalau emang terdaftar menjadi pegawai. Pengangguran ini adalah yang memang memiliki pekerjaan. Padahal teman-teman semua sekarang bisa melakukan berbagai macam karya, bisa melakukan berbagai macam pekerjaan yang nggak perlu ke kantor. Iya kan? Buat teman-teman yang freelance menjadi developer itu pun bisa. Freelance menjadi arsitek itu juga bisa. Freelance nyari bug tadi kan di program-program itu pun bisa. Tapi menurut data itu nggak masuk. Dan it's okay, nggak masalah banget. Dari perguruan tinggi ternyata ada 13%. Nah, yang menengah, yang anak-anak SMA atau bahkan SMK tidak dapat melanjutkan kuliah atau bahkan mereka harapannya setelah lulus SMK bisa mendapatkan pekerjaan tetap, itu masih mengisi porsi yang cukup besar. Ada 51 tuh ya, 0,8%. Sekali lagi, ini datanya aja ya. Cuma mau ngasih lihat aja, ternyata pengangguran kelompok usia muda tuh cukup banyak.
Kenapa saya nyampein ini? Gini, disadari atau tidak, saat nanti rekan-rekan semua lulus di waktu yang tepat, saya nggak bisa bilang di waktu yang cepat, karena nanti teman-teman semua berlomba-lomba dan akhirnya menghilang menjadi manusia gitu. Jadi cuma ngejar lulusnya aja. Lulus di waktu yang tepat, teman-teman bisa lebih mempersiapkan dirinya untuk apa? Bersaing pastinya. Yang punya lulusan sistem informasi tidak hanya di Gunadarma misalnya, yang ternyata punya lulusan arsitektur tidak hanya di Gunadarma, tapi teman-teman semua akan bersaing dengan lulusan-lulusan dari kampus yang lain. Terus apa yang bikin teman-teman semua itu akan beda? Apa yang bikin teman-teman semua itu layak jual? Atau bahkan saya harus menghargai karyanya teman-teman. Padahal kan di lulusan sebelah itu juga ada yang arsitek misalnya, ada yang bisa AI juga. Kenapa saya harus pilih teman-teman semua? Salah satu alasan kenapa dipilih adalah topik bahasan kita hari ini adalah soft skill. Gimana ternyata dengan soft skill teman-teman semua bisa melihat lebih luas lagi hal-hal apa yang bisa atau bahkan yang nggak bisa teman-teman lakuin. Itu tadi data-data singkat yang kita nggak ngomongin masalah pengangguran ya. Kita ngomongin masalah bagaimana caranya teman-teman semua tidak ada di dalam presentasi itu. Pengangguran di sini adalah dilihat dari tingkat pendapatan, dilihat dari pekerjaan juga, dan banyak yang nggak masuk ke data bahwa anak-anak muda sekarang lebih bisa menghasilkan, lebih bisa cari cuan tanpa perlu hadir di kantor. Itu opsional lagi-lagi ya. Apa sebenarnya yang perlu dilakuin dari World Economic Forum tahun 2020 kemarin, di bulan Oktober, ini sudah rilis ada top 10 skills di tahun 2025 yang perlu teman-teman semua coba lihat. Dan yang lagi dikerjain sekarang, tadi ngomongin masalah artificial intelligence misalnya, atau bahasa gue ngomongin masalah program, itu terlampir di sini. Tapi nggak cuma itu, Pak, ini kan ada banyak banget, ada 10. Apakah ternyata kita harus punya semuanya? Menurut saya enggak. Teman-teman semua silahkan dilihat, silahkan direnungkan, silahkan diperdalam kira-kira bagian dalam dirinya itu lebih condong di mana. Oke, ternyata saya adalah orang yang sangat suka mendesain teknologi dan program. Mungkin bisa banget. Saya ternyata adalah sisi-sisi untuk memecahkan masalah melalui design thinking. Di sini juga ada critical thinking, kreativitas, dan sebagainya. Tapi skill-skill ini tuh warnanya kalau yang melihat beda-beda. Jadi nggak usah lihat 10-nya, tapi kita coba untuk melihat secara garis besarnya saja. Ada tipe-tipe problem solving, ada self-management, ya, mengelola diri sendiri, yang akhirnya teman-teman akan menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Working with people, gimana caranya teman-teman semua bisa bekerja sama, jadi nggak cuma ngerjain semuanya sendirian, hingga kita mampu untuk menggunakan teknologi dan mengembangkan teknologi tersebut. Di kegiatan atau bahkan di usianya teman-teman sekarang, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bisa untuk di-improve. Salah satunya, itu tadi, kita ngomongin soft skill. Ya. Gimana cara nyarinya, atau bahkan bagaimana cara teman-teman semua mengasahnya. Ini adalah sebuah konsep yang lagi rame selama beberapa tahun belakangan. Bahkan sudah ada beberapa konsultan yang memiliki nama Ikigai ini tadi. Ikigai ini adalah sebuah konsep dari Jepang, di Okinawa, yang menyatakan bahwa hidup itu harus bahagia. Gimana caranya hidup bahagia? Apakah ternyata punya uang banyak? Ternyata nggak gitu. Konsep sederhana dari Ikigai ini adalah teman-teman semua bisa berkarya atau bahkan hidup dari karyanya, hidup dari apa yang teman-teman semua kerjain dan bahagia dengan hal itu. Karena ada sisi-sisi di mana kita nggak suka ngelakuinnya, tapi kita lakukan karena terpaksa, karena kita harus memiliki pemasukan, pendapatan, dan seterusnya. Atau bahkan teman-teman semua nggak pengen sama sekali, tapi ya udahlah, emang ini dulu yang bisa dilakuin. Ikigai ini adalah sebuah alasan atau bahwa kalau emang mau dicari tahu ya ini purpose gitu, tujuan agung deh, tujuan agung. Apa alasannya teman-teman semua bangun tiap pagi? Apa yang bikin teman-teman semua itu semangat tiap paginya? Ada 4 pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Pertama adalah cari tahu apa yang disuka, yang kedua cari tahu apa yang bisa, yang ketiga coba cari tahu apa yang teman-teman semua orang lain tuh butuh skillnya teman-teman di bagian mana. Hingga apakah orang lain itu, orang-orang sekitarnya kita, bersedia untuk willing to pay atau bahkan bersedia untuk membayar. Apakah keempat pertanyaan ini harus dijawab secara sistematis? Ternyata enggak, teman-teman semua bisa mulai dari yang mana dulu aja. Bisa mulai dari, Kak, ternyata saya punya skill untuk program. Tapi saya masih belum suka-suka amat nih, saya juga masih belum bisa-bisa amat, tapi saya bisa dapat duit dari sana, lakuin dulu aja. Seiring berjalan waktu, teman-teman semua saat mengeksplor beberapa kegiatan-kegiatan lain, termasuk salah satunya adalah ikut Ngabubu Talks dari DSC Gunadarma ini tadi, teman-teman, itu adalah salah satu hal yang bisa
meningkatkan kredibilitas dirinya, punya wawasan, punya insight-insight baru yang akhirnya bikin teman-teman tahu, oh ternyata saya bisa memperdalam bidang saya di sini. Memprogram sebuah aplikasi misalnya, ternyata kan nggak hanya satu aplikasi aja. Ternyata teman-teman semua bisa spesifik, entah itu ke game, entah itu aplikasi ibadah misalnya, entah itu aplikasinya dating contohnya, dan lain-lain. Tapi ini menjadi suatu yang penting. Dan teman-teman semua, gimana cara nyari taunya? Di Kaizen Room itu punya satu link, nanti silahkan dicek aja di Instagramnya, di bio-nya tuh ada link, silahkan diklik, di situ ada worksheet lah, ada tabel-tabel yang bisa membantu teman-teman semua untuk menemukan si Ikigai-nya itu sendiri. Itu yang pertama dari apa yang perlu teman-teman semua lakuin. Yang kedua adalah sadar bahwa waktunya itu terbatas. Di sini saya nggak tahu apakah memang ada yang dari luar, dalam arti ada yang nggak dari Gunadarma, I don't know, kayaknya sih ada. Tapi gini, di kampus tersayangnya kita ini, teman-teman semua sekarang sedang mengalami, bisa dibilang beberapa ada mengalami kepenatan dengan adanya V-Class yang bertubi-tubi gitu kan. Wah, V-Class lagi, tidak habis-habis. Dan habis itu ngerasa bahwa waktunya saya ini habis 24 jam. Gila. Kerjaan gue cuma sahur, ngerjain V-Class, buka puasa, terawih, V-Class lagi, dan seterusnya. Semoga yang, ini mohon maaf buat yang tidak di Gunadarma, nggak relate ya kalau emang yang di Gunadarma. Kalau Gunadarma kayak ngerasain banget gitu. Tersayat-sayat sekali. Kadang kelupaan ada V-Class, gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini membuat kita kadang ngegerutu sendiri kan. Gimana sih nih? Kadang kita juga memberikan umpatan-umpatan terhadap dosen-dosen tersayangnya kita. Oke, Oke, Vina, V-Class ini adalah sebuah kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa Gunadarma. Itu virtual class, betul sekali. Jadi kuliahnya tuh tidak secara tatap muka, tapi ngerjain tugas. Jatuhnya kayak Google Classroom, kalau emang ada yang udah sempat buka-buka Google Classroom. Bagus banget, bagus banget. Nah, kembali ke self-investment ini sendiri, teman-teman semua perlu sadari bahwa 24 jam itu tidak dimiliki sendiri, tapi semua orang pun sama waktunya 24 jam. Terus apa yang memang bikin beda? Nah, di sini coba untuk melakukan beberapa prioritas-prioritas kecil aja. Kak, tapi tuh saya pengen punya cita-cita yang buat dampak ke orang banyak, saya ingin bermanfaat buat banyak orang, ngerti? Tapi perubahan besar itu nggak bisa dimulai tiba-tiba gede. Teman-teman semua harus mulai dari kebiasaan kecil. Kebiasaan kecil. Karena itu investasi ke diri sendiri, kan sekarang lagi rame investasi, ngomongin masalah Bitcoin, ngomongin masalah saham gitu ya, tapi bukan ranahnya saya untuk membahas itu sekarang. Investasi yang paling bermanfaat ternyata adalah investasi ke diri sendiri. Ternyata profitnya tuh lebih gede. Nah, ini saya ingatkan kembali, perubahan baik itu dimulai dari kebiasaan yang baik juga. Ada berbagai macam konsep untuk teman-teman semua ngatur waktu, ngelola waktu. Tapi sederhananya saya mau nyampein satu konsep aja dari buku 5 AM Club. 5 AM Club. Ini buku dari Robin Sharma, di mana kita diminta untuk bangun jam 5 pagi. Cocok tuh sekarang. Dari teman-teman semua, misalnya yang sahur gitu ya, sahur, subuhan, bangun jam 5 pagi, kalaupun ternyata ada yang temenan sama saya di Instagram, nanti bisa lihat bahwa setiap jam 5 pagi gue live juga di Instagram. Tapi di buku Robin Sharma ini disampaikan bahwa investasikan aja 60 menit dalam satu harinya. Mulai dari jam 5, 20 menit itu ya untuk move. 20 menit untuk move. Buat apa move-nya? Olahraga kecil aja, teman-teman, entah itu jogging, sit up, push up, beberapa hal lainnya. Tapi sederhana aja, nggak usah capek-capek. Gerak dulu, 20 menit kedua untuk refleksi. Untuk teman-teman semua merenung. Untuk teman-teman semua beristirahat secara singkat. Kalau memang bahasa keren sekarang, meditasi. Untuk mendapatkan mindfulness. Kesadaran diri bahwa kita perlu bersyukur di setiap harinya. Kita juga perlu tahu bahwa, oke, yang terjadi saat ini adalah apa yang saya lakukan di masa lalu. Dan buat teman-teman semua yang udah kepikiran nanti masa mendatangnya mau apa, itu dimulai dari apa yang teman-teman semua kerjakan saat ini. Saya ulang ya, apa yang teman-teman semua kerjain sekarang, itu yang akan jadi dampak di masa mendatang. So, entah itu positif atau bahkan negatif, teman-teman semua yang coba untuk pikirin. Jadi refleksikan dulu dirinya, kira-kira sekarang atau bahkan hari ini kita akan melakukan apa.
Apa yang bisa saya syukuri hari ini, siapa yang bisa saya bantu hari ini. Dan 20 menit berikutnya, untuk menghabiskan 60 menit dalam satu harinya, menggunakan kebiasaan baik adalah grow. Grow ini gimana? Bertumbuh dengan berbagai macam cara. Teman-teman semua bisa dengar podcast, teman-teman semua bisa nonton YouTube, nonton TED Talks, teman-teman semua bisa baca buku misalnya, dan beberapa hal lain. Saya yakin pola belajar kita beda-beda, dan saya juga yakin bahwa masing-masing kita itu punya hadiah dari Tuhan yang beda-beda. Saya punya kelebihan sendiri, teman-teman semua punya kelebihan sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman semua ngecilin dirinya, dan gini, saya selalu ngingetin bahwa bilang sama gue kalau emang ada dosen yang menyatakan bahwa lu nggak akan sukses, atau bahkan bilang bahwa kalau emang nilai lu kecil lu nggak akan jadi apa-apa. No, no. Porsinya seorang dosen ini adalah sebagai seorang pendidik yang akhirnya bisa menumbuh kembangkan skillnya teman-teman sekalian. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya bahwa saya akan menjadi supporter terbaiknya dari mimpi-mimpi teman-teman semua. Apa yang bisa saya bantu, gue akan coba bantu semaksimal mungkin. Dan hadiah-hadiah itu dari Tuhan, kadang kita masih belum temuin karena kita nggak tahu gimana caranya. Ada proses yang memang perlu teman-teman semua nikmatin, dan semuanya memang tidak terjadi secara tiba-tiba. Nah, adalah keterampilan-keterampilan yang dicari di abad 21. Saya kutip dari Cormo Jobs, ini pun dari Google. 4C ini adalah critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Di luar dari tadi top 10 skills 2025, teman-teman semua juga bisa mencatat ini nih. Critical thinking, ini adalah seni bagaimana ternyata teman-teman semua tuh nggak iya-iya doang. Jadi mahasiswa tuh nggak cuma manut-manut aja, tapi bisa berpikir kritis, mengidentifikasi. Maksudnya gimana mengidentifikasi? Saat memang ada informasi yang masuk, teman-teman semua nggak sekedar menyetujui, tapi diidentifikasi dulu, diteliti dulu datanya dari mana, sumbernya dari mana. Sama halnya saat teman-teman semua nerima kabar bahwa ini adalah 5 makanan yang berbahaya jika memang kamu konsumsi. Ini adalah 5 snack. Biasanya mama atau bahkan papa kita tuh yang sering nge-share di grup keluarga gitu ya. Dan kita perlu waspada dengan hal itu. Jangan sampai tiba-tiba langsung nge-share, tapi kita coba kurasi dulu, kita coba untuk lihat dulu, identifikasi. Observasi, bedanya apa sama identifikasi? Identifikasi ini adalah saat dimana teman-teman semua coba untuk meneliti, coba untuk lihat sumbernya, coba untuk lihat datanya. Sementara observasi adalah saat dimana teman-teman semua mau untuk melakukan terjun langsung, apakah benar ini yang terjadi gitu ya? Apakah benar kalau memang saya ambil keputusan ini dan ini yang harus dilakukan? Hingga dievaluasi. Evaluasi ini adalah saat dimana teman-teman semua melihat, memilah, dan memilih keputusan yang saya ambil nantinya itu apa. Apakah saya akan mengambil keputusan yang A atau yang B atau bahkan yang C. Nah, di critical thinking ini teman-teman semua akan diuji atau bahkan akan diasah skill untuk decision making. Nah, itu tuh ada lagi tuh, itu skill tahun 2020 kemarin yang udah dibahas dari tahun 2016. Itu sedikit tentang critical thinking. Ada creativity. Kreativitas, teman-teman semua harus mau coba untuk lihat inovasi-inovasi yang paling baru. Harus coba untuk ngelihat dari sisi-sisi, saya bukan bilang out of the box, tapi without the box. Mikir yang nggak ada boxnya, mikir seliar mungkin, tapi tetap dengan batasan-batasan tertentu, tahu boleh dan nggak bolehnya. Berani untuk melakukan hal-hal baru, hingga akhirnya itu nggak cuma jadi sekedar ide. Kreatif itu bukan saat teman-teman semua punya ide, enggak. Kreatif itu saat teman-teman semua sudah mengambil keputusan dan akhirnya kita mengeksekusi. Implementasi di lapangan itu seperti apa. Dan ada outputnya, itu kreatif. Oke. Kolaborasi, gimana di sini ada sisi leadership, sisi kepemimpinan. Oh Pak, berarti saya harus jadi bos. Tidak seperti itu Ferguson. Di mana leadership ini adalah saat teman-teman semua mau mendelegasikan dirinya sebagai pemimpin atau dipimpin. Pemimpin yang siap mimpin dan dipimpin. Leadership ini ada banyak workshop-workshopnya, kelas-kelasnya. Nanti kalau memang ada sesi Kaizen Talk di Kaizen Room, silahkan dicek aja. Entrepreneurship, oh ternyata saya harus menjadi businessman. Tidak seperti itu lagi Ferguson. Di mana entrepreneurship ini adalah mindset. Entrepreneur adalah mindset untuk nggak jatuh, mindset untuk bangun lagi, mindset untuk coba lagi, mindset untuk melihat beberapa hal-hal baru, bahwa itu adalah kesempatan, itu adalah peluang. Entrepreneur ini bukan berarti pedagang, bukan berarti pebisnis aja, mindset. Networking adalah gimana caranya teman-teman semua bisa menjalin relasi dengan baik ke depannya. Dan komunikasi pastinya ada etos, logos, dan patos. Apa sih nih etos, logos, dan patos? Etos, logos, dan patos ini kebagi dalam rhetorical triangle, ada kredibilitas, ya itu etos, dan logos adalah logika saat teman-teman semua berbicara, dan patos adalah emosi.
Kredibilitas ini bisa teman-teman semua bangun untuk apa sih? Mendapatkan rasa percaya, hingga akhirnya mendapatkan beberapa kesempatan. Logik, berbicara berdasarkan data, fakta, dan emosi. Bisa kita melakukan empati atau bahkan merasakan empati, tahu apa yang anugerah rasain, gitu ya. Gimana cara bangun kredibilitas? Menciptakan citra diri, pengen dilihat sebagai apa sih? Contoh, saya selalu bilang bahwa saya pengen menjadi dosen yang menyenangkan. Saya pengen menjadi dosen yang asik untuk mahasiswanya saya. Karena dulu saya nggak punya dosen yang bisa saya ajak diskusi. Saya dulu nggak punya dosen yang bisa saya ajak ngobrol misalnya. Citra itu yang memang saya bangun bukan akhirnya memperkenalkan diri sebagai dosen yang baik atau bahkan dosen yang menyenangkan, tapi mahasiswanya saya yang ternyata mengiyakan hal itu. Dengan cara keduanya adalah ningkatin reputasi. Reputasinya dengan apa? Tadi nambah wawasan, nambah insight, literasinya ditambah. Banyak sekali e-book bertebaran sekarang, banyak juga workshop bertebaran. Semua orang bisa bikin kegiatan-kegiatan online, ya kan? Nah, itu tinggal dipilih aja bagian mana sih yang greget buat teman-teman sekalian. Dan akhirnya bisa disiplin juga konsisten, mulai dari kata, tindakan, juga pakaian. Dari apa yang diucap adalah apa yang ternyata dilakukan. Jangan sampai ternyata teman-teman ngomongnya A, tapi yang dilakuin adalah B. Itu akan ngancurin kredibilitasnya sendiri. Menjadi asli, jangan pura-pura, biar apa dapat dipercaya, dan menghormati terus bisa pendapat orang lain, berpendapat menggunakan data, dan tadi yang saya bilang, akhirnya dikenali, bukan mengenali. Selain itu, teman-teman semua juga perlu mengasah active learning skills-nya. Banyak masalah terjadi karena kita nggak pengen didengerin. Atau bahkan orang lain itu nggak pengen kita dengerin. Masalah-masalah dalam komunikasi atau bahkan masalah-masalah organisasi biasanya karena hal ini. Karena kita ngerasa bahwa pendapat kita yang paling benar, pendapat kita yang wajib untuk digunakan. Nah, skill mendengar ini lebih penting dibanding skill berbicara. Karena pembicara yang baik, public speaker yang baik, pada akhirnya adalah harus mengasah listening skills-nya. Gimana caranya? Nanti ada beberapa tips, kalau nggak salah, kalau nggak ada, gini deh. Teman-teman semua bisa coba untuk tahu waktu, tahu jeda, kapan orang itu ngerasa nyaman untuk ngobrol sama teman-teman sekalian. Membangun kepercayaan itu menjadi sesuatu yang pasti gitu. Orang itu ngobrol dengan teman-teman sekalian pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Ada ekspektasi, ada harapan bahwa oh kayaknya kalau emang saya ngobrol sama Anugrah bisa dengerin deh. Gitu. Kayaknya kalau saya curhat tentang pacarnya saya didengerin. Misalnya gitu. Ternyata yang curhat juga laki-laki kan Anugrah. Nggak tahu ya. Menunjukkan empati. Empati ini gini. Empati ini adalah saat Anugrah jatuh di depan kampus gitu. Anugrah jatuh depan kampus. Kalau emang saya lewat, saya ngeliatin dan saya ucap, Nugrah, kasihan amat jatuh, ayo bangun. Itu saya bersimpati. Saya ngerti perasaan Anugrah, malu atau bahkan sakit kejatuhan. Nah, empati ini saat Anugrah jatuh, saya pun jatuh. Kebayang nggak? Anugrah jatuh, gue ikut jatuh. Anugrah masuk ke lubang, gue ikut masuk ke lubang. Buat apa? Ikut ngerasain. Nah, Manfred tadi yang ngetawain dulu baru nolongin. Itu oke juga, tapi itu masih simpati. Empati ini adalah teman-teman semua tahu rasanya. Teman-teman semua tahu kira-kira bagaimana saya di posisinya dia, gitu ya. Dengan mendengar juga, kita bisa menangkap tujuan atau bahkan minat dari orang tersebut. Jadi jangan sampai kita mulu yang nyerocos. Teman-teman semua bisa coba untuk mengungkapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dan akhirnya bisa menambah wawasan juga literasinya, teman-teman sekalian. Ini ada beberapa beberapa wadah ya yang bisa teman-teman semua gunakan for free secara gratis. Kayak Room pun ada beberapa kegiatan-kegiatan gratisnya, itu nanti silakan ikut aja. Apalagi ada kegiatan pandu digital di mana kami mencari fasilitator yang akan menjadi lokal hero-nya dari lokasinya sendiri-sendiri gitu ya. Ada Grow with Google, itu ada banyak kegiatan, ada nggak pernah digital, ada Woman Wheel, ada juga sertifikasi gratis dari Google Digital Garage, itu silahkan. Di Skillshop ya, itu pun ada. LinkedIn pun tersedia berbagai macam sertifikasi yang memang bisa teman-teman semua gunakan. Facebook Blueprint yang mau belajar ads, mau belajar Instagram, mau belajar Facebook. Microsoft pun sekarang buka workshop for free untuk belajar artificial intelligence, kalau nggak salah, nanti silakan dicek aja. Saya lupa linknya apa, nanti saya coba bantu cari. Rumah Siap Kerja pun ada banyak sekali pelatihan-pelatihan gratisnya, startup studio hingga 1000 startup digital.
Banyak, kalau memang ternyata ingin dikulik, banyak yang memang bisa teman-teman semua coba untuk lakukan. Nanti silakan dicari dan silakan dibagikan. Silakan dibagikan, ya. Ini adalah pepatah yang saya senang banget. Senang banget, senang banget. Confucius, seorang filsuf Cina, menyatakan bahwa manusia itu hidupnya 2 kali. Kehidupan keduanya dimulai saat manusia itu sadar bahwa hidupnya cuma 1 kali. Interesting. Kita hidup 2 kali dan kita sadar bahwa kita bisa hidup 2 kali saat memang kita tahu kita cuma hidup sekali. Di mana maksudnya adalah saat teman-teman semua mau coba untuk menggunakan atau bahkan melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Mulai coba untuk menginvestasikan dirinya gitu ya. Teman-teman akan mendapatkan kehidupan keduanya. Rasanya akan beda. Tadi disampaikan ada rasa malasnya, ada rasa capeknya, tapi dengan teman-teman semua tahu kiganya, dengan teman-teman semua mau coba untuk menganalisa kira-kira potensi yang saya punya itu apa, teman-teman semua bisa untuk hidup kedua kalinya. Sama seperti saya. Saat memang jadi dosen pertama kali, ini saya ikut kegiatan dari, mungkin belum jadi DSC kali dulu ya. Jadi dulu ada kegiatan dari Google juga untuk developer Android gitu ya. Gabung ke beberapa orang, dan akhirnya karena saya juga dosen waktu itu, saya ajak ke Kejar. Cakep. Ini dulu. Tapi ini yaitu ini tahun 2017 atau 2018 saya lupa. Jadi saya bareng sama teman-teman, jadi sebagai seorang dosen, waktu saya berkarir sebagai seorang dosen pun saya cukup muak. Muak dalam arti kayaknya ya gini aja ya jadi dosen. Karir pertama saya sebagai seorang sales, dan akhirnya menjadi seorang dosen karena diminta oleh kampus waktu itu. Karena waktu itu saya juga lagi lanjut S2. Akhirnya menjadi seorang dosen dan kebingungan. Kebingungan karena saya ketemu dengan banyak sekali mahasiswa yang bertanya, Pak, katanya kalau mau sukses, kalau ternyata saya mau mendapatkan hal-hal yang membahagiakan hidupnya saya harus tahu passionnya saya itu apa. Kira-kira gimana cara nyari tahunya? Saat saya masih awal-awal menjadi dosen, gue nggak tahu. I don't know what to say. Gue nggak ngerti kira-kira apa yang harus saya sampaikan. Karena saya pun belum tahu passionnya saya apa. Saya nggak tahu apa yang memang pengen dicari itu tuh apa. Hingga akhirnya mencoba untuk melakukan beberapa macam hal. Saya buka beberapa toko, saya buka beberapa bisnis di mana saya pengen nyari tahu bener nggak sih bidang saya di situ. Saya ngikut beberapa kelas, beberapa kegiatan. BTW bisnis ini ada di Kota Kasablanka dan sudah tutup di bulan ketiganya. Gagal karena nggak punya mentornya juga, nggak tahu. Jadi cuma sekedar coba-coba aja. Ikut kelas penyiar, saya ikut kelas marketing, saya bergabung sebagai trainer di Yayasan Cipta Anak Bangsa, dan seterusnya. Sampai ke satu titik, saya dipercaya untuk gabung di Google Gapura Digital waktu itu, untuk menjadi fasilitator, untuk ketemu dengan banyak UKM, untuk ketemu dengan banyak sekali pebisnis muda dan juga yang dewasa gitu ya, dengan maksud meliterasi digital mereka. Kira-kira gimana caranya biar bisnisnya itu berjalan di dunia digital dengan baik, gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar nongol di sosmed aja, tapi ya bisa mendapatkan penghasilan lebih. Keliling, dan ini volunteer. Keliling, dan di waktu-waktu keliling itu dari tahun 2018 sampai 2019 itu gue seneng banget. Keliling. Dari Jabodetabek hingga akhirnya di tahun 2020 dipercaya untuk ngisi di Perpustakaan Nasional, itu di depan Gambir, di acara Grow with Google tahun 2020. Ini sebelum pandemi, ini panggung terakhirnya saya. Ada beberapa kementerian juga di sana, dan akhirnya saya ngerti gimana caranya nyari passion. Passion itu nggak akan bisa ngasih makan. Pertama itu. Yang kedua, passion bisa ngasih makan saat passion itu berubah jadi skill. Kak, saya senang banget main Mobile Legends, saya senang main PUBG, nggak masalah. Saya sendiri adalah orang yang sangat support mahasiswa saya kalau emang ternyata mau jadi atlet e-sport. But, apakah itu akan menghidupi? Ternyata itu bisa menghidupi kalau udah jadi skill.
Dalam hal ini, ikigainya saya, apa sih yang saya suka? Ternyata gue suka banget sharing. Parah, gue suka banget sharing. Suka banget sharing. Makanya tadi volunteer keliling Jabodetabek itu saya suka banget. Yang kedua, apa yang saya bisa? Ternyata saya bisa menyampaikan sesuatu dengan sangat baik. Agar orang lain paham, orang lain ngerti, dan mereka juga bisa membagikan kembali ke rekan-rekannya. Saya menyampaikan tutur kata yang sederhana, yang akhirnya nggak belibet, dan mereka juga bisa paham. Apakah ternyata dunia butuh skillnya saya, skill komunikasinya saya, skill berbicara saya? Ternyata dibutuhkan. Salah satunya ada di kampus, dan kampus yang memang saya naungi ternyata nggak standby di Gunadarma aja. Gue ngisi TED di Universitas Atmajaya, gue ngisi di IPB dan beberapa kampus-kampus lain, UPH dan seterusnya. Dan apakah ternyata ada yang bersedia untuk membayar? Kan ikigai gitu tadi. Apakah ternyata ada yang bersedia untuk membayar? Ternyata ada. Dan kalau memang nih ada anugerah, karena tadi kan mau jadi Doraemon, gue taruh nih tadi nih. Kalau memang ternyata sekarang saya bareng sama anugerah naik mesin waktu di meja belajarnya Nobita dan harus balik ke masa lalu. Saya harus balik ke masa lalu dan ketemu diri saya dulu yang memang ada gagal-gagalnya, ada salah-salahnya, ada galau-galaunya gitu ya. Gagal puluhan juta, nggak diterima sana-sini, nyari kerja capek dan sebagainya. Saya kayaknya sama anugerah akan tetap balik ke masa lalu, naik mesin waktu, buat ngomong ke diri saya yang kemarin bahwa nggak apa-apa, lu lanjutin aja. Yang udah lu kerjain sekarang, itu bener kok. Salah-salahnya yang kemarin, yes okay, nggak apa-apa. Karena sekarang saya sedang menjalani kehidupan keduanya saya. Gue lagi jalan kehidupan kedua gue. Dan saya pun yakin teman-teman semua juga bisa menjalani hal itu. Pesan terakhirnya, nggak usah mikirin ekspektasi atau bahkan tidak perlu berekspektasi berlebihan. Kalau emang saya nanti ngerjain ini nanti gak dapet ini, atau bahkan saya mengerjakan ini nanti teman saya nggak ini. Just do it. Dan apapun yang teman-teman semua lakuin, selagi ada kesempatannya, selagi ada peluangnya, always deliver more than expected. Itu adalah prinsipnya kami di Kaizen Room. Selalu berikan yang terbaik, lebih dari ekspektasinya. And I think that's all. Karena udah jam 4:15, saya serahkan kembali kepada Anugrah. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banget Kak Aidil, ya Allah, itu keren banget Kak materinya. Parah sih. Buat teman-teman nih, tadi kan dari Kak Aidil udah nyampein tuh banyak. Tadi aku cuman mau recap aja sedikit. Uh, dari tadi ada 4C tadi kan, salah satunya juga ada critical thinking. Nah, ini aku juga sempat dapat dari kebetulan aku juga ikut program dari Google juga dari Bangkit. Di situ ada materi terkait metode Five Whys Analysis. Jadi gimana kita bisa ngebangun pola pikir critical thinking kita supaya bisa nyari akar permasalahan dari problem statement tertentu. Misalkan kalian rata-rata kan orang-orang dari anak muda sekarang kan struggle-nya itu paling besar. Ini bukan aku yang ngomong, tapi data yang ngomong. Paling besar itu struggle-nya mood, atau ya terkait mental, sama emosinya itu masih belum stabil. Karena memang masih di umur 20, masih belum sepenuhnya dewasa, masih mau beranjak dewasa. Nah, di saat-saat kayak gitu tuh, kalian pasti kan kayak ngerasa, banyak hal yang gue udah buang sia-sia karena memang ya pokoknya banyak lah dampaknya ke produktivitas kalian. Nah, salah satunya five phase analysis ini salah satu metode yang bisa kalian terapi nanti entah di industri atau mungkin di kehidupan sehari kalian. Contohnya ada problem statement, misalkan hari ini gue ke kantor telat. Itu kan problem statement. Terus pertanyaannya adalah kenapa kalian telat? Nah, terus misalkan ada jawabannya kalian telat karena ngejar deadline. Baru ngerjain H-1 atau baru ngerjain pas jam 2, jam 3 malam pas mau bilang sahur. Kan itu otomatis kan kalian capek kan baru. Nah, akhirnya terus muncul lagi pertanyaan, kenapa sih baru ngerjain jam segitu? Kenapa baru mepet-mepet ngerjain deadline-nya? Kenapa nggak buat list tas kalian gitu? Nah, itu
dan seterusnya. Nah, itu jadi sesuatu yang bisa kalian bisa kembangkan buat ngebantu entah produktivitas dan perkembangan diri kalian. Oke, mungkin biar nggak lama-lama lagi, biar bisa langsung masuk ke pertanyaan, kita langsung bisa dibantu oleh operator kita, langsung masuk ke pertanyaan yang ada di Slido. Silahkan untuk pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama dari Adam Rozak Sobari. Mindset yang terpenting yang harus dipunyai oleh mahasiswa tuh apa, Kak? Terutama kita yang bentar lagi jadi fresh graduate dan baru tahu mau jadi apa. Nah, ini sering nih. Kalau terutama di Gerah. di Gunadarma juga banyak banget mahasiswa yang kayak gini gitu. Oke. Iya, Kak. Jadi, mindset yang penting dipunya mahasiswa. Nah, ini banyak nih. Kalau saya bilang satu dulu aja, di mana mindset itu namanya adalah beginners mindset. Beginners mindset, mindset anak baru, mindset anak gini deh. Saat memang teman-teman semua tergabung di kelas baru, ya, saat memang masuk ke kuliah, atau bahkan teman-teman semua dipercaya di organisasi, teman-teman semua jadi anak baru yang akhirnya menyerap banyak sekali ilmu di sana. Nah, itu yang diperlukan di dunia kerja. Habis itu nanti akan mikir lagi, Kak, nanti kalau emang saya gajinya sekian, itu yang tadi saya sampaikan. Bayanginnya gini aja. Kalau memang ternyata saya saat berbicara atau bahkan saat saya punya kesempatan ngisi workshop, ngisi seminar yang tadi keliling Jabodetabek atau bahkan di DSC ini, saya nyampein biasa-biasa aja. Saya nyampein ogah-ogahan. Saya nyampein males-malesan. Allah juga nggak tidur. Allah tahu saat memang teman-teman semua coba untuk memberikan yang terbaik, ada hadiah baik juga di belakangnya. Jadi beginners mindset buat saya pribadi itu penting banget. Apalagi posisinya gini, saya selalu ngerasa bahwa hidup itu kayak main game. Kebetulan saya doyan banget main Digimon. Nggak ada sih di sini kayaknya. Sama Yu-Gi-Oh, nggak tahu ada yang main Yu-Gi-Oh apa enggak. Jadi gini, main game itu kalau mau naik level, teman-teman semua harus ngelawan monster-monster yang memang ada di level-levelnya. Hingga akhirnya dapat experience, ya kan, dapat pengalaman, naik ke level. Ternyata di level selanjutnya itu nggak berhenti. Teman-teman semua akan ketemu dengan monster-monster baru lagi. Gimana cara kita ngadepin monster itu? Nah, sama halnya dengan saya. Monsternya saya dulu adalah dari lingkungan perkuliahan. Oke, setelah dari situ masuk ke monster saat kuliah S2. Monsternya lain lagi itu saat memang saya menjadi dosen. Monster lain lagi saat memang saya memberanikan diri untuk naik level menjadi trainer di Yayasan Cinta Anak Bangsa. Monsternya naik lagi saat saya bikin Kaizen Room, saat saya ternyata masuk ke Gapura Digital, saat saya ada rumah siap kerja dan sebagainya. Hingga detik ini saya dipercaya sama Bapak Sandiaga Uno untuk menjadi staf ahlinya beliau kalau memang lagi ada meeting-meeting Kemenparekraf gitu. Jadi bukan berarti teman-teman semua overconfidence gitu ya. Tapi saat mulai pertama nggak usah berekspektasi macam-macam, apalagi yang ngerasa belum punya experience. Ini kan yang bahaya. Karena di Gunadarma sendiri, ya nggak tahu ya, di beberapa fakultas kan ada yang memaksakan untuk magang. Dari beberapa yang lain ada yang enggak. Dan itu tergantung dari inisiatifnya sendiri. Harapan saya teman-teman semua bisa punya kesempatan untuk magang biar apa dapat experience lebih dulu. Karena dunia perkuliahan sama dunia kerja nantinya jahat sekali Ferguson di luar sana. Semoga Anda bisa survive dengan beginner's mind itu. Dan pasti bisa sih kalau emang mau belajar terus. Itu sih mungkin Anugrah. Oke, jadi makasih banget nih. Tadi kan berarti kita tahu tuh dari beginner mindset itu kita bisa kembangkan buat kita menghadapi kenyataan atau realita yang ada di pekerjaan atau setelah lulus. Karena gambaran antara industri dan pendidikan tinggi itu memang beda banget. Gapnya jauh banget. Lingkungannya juga beda, gapnya jauh banget. Tadi saya mau bilang itu. Jadi ya kita berdoa sama-sama buat yang terbaik. Terus kemudian mungkin next pertanyaan selanjutnya, Pak, gimana sih untuk ningkatin soft skill kayak public speaking, apalagi sekarang lagi masa pandemi, feelsnya pasti beda saat ngomong langsung di depan orang-orang.
Iya, mungkin pertanyaan aku juga, gimana sih Kak buat bisa dapetin public speaking kayak Kakak? Atau ada kan yang beberapa orang yang masih malu atau kayak suka diem-dieman. Ya mungkin kalau aku yang atau beberapa orang yang udah terbiasa kayak Kakak mungkin oke lah, tapi kan itu juga salah satu hal yang penting. Itu gimana Kak caranya? Oke, yang pertama perlu teman-teman sadari bahwa damai aja sama dirinya sendiri. Karena ada banyak sekali orang-orang yang gue nggak berani ngomong karena gue grogi. Gue nggak berani ngomong karena nanti pendapat orang tuh akan ngelihat gue yang macam-macam gitu. Akan aneh rasanya kalau emang dapat dapat kritikan. Akan aneh rasanya kalau emang orang itu tuh nggak ngerti apa yang kita omongin. So berdamai dengan diri sendiri dan pahami bahwa semua dari kita itu punya rasa grogi. Pasti dan harus grogi. Buat gue pribadi itu harus grogi. Gue nggak mau ngilangin grogi. Tapi grogi itu bisa diminimalisir. Dengan cara apa? Masing-masing kita punya caranya sendiri-sendiri. Saya pribadi biasanya itu dengar musik. Ada beberapa teman-teman saya yang memang loncat-loncat. Ada yang lari, ada yang ke kamar mandi, ada juga yang batuk-batuk. Tadi saya ngasih lihat saat memang panggungnya saya di Perpustakaan Nasional. Di backstage itu gue batuk-batuk, nggak ada obat. Udah dikasih minum sama panitia, batuk-batuk terus. Panik. Gimana nggak panik di depan kementerian, di depan pejabat-pejabat Google di sana. Tapi saat memang sudah dipanggil, hilang aja batuknya di depan panggung. Tapi yang jelas grogi itu perlu karena teman-teman semua harus punya boundaries, punya batasan. Yang kedua adalah tadi skill mendengarnya. Gimana sih Pak caranya saat saya berbicara itu orang lain mau dengar? Setelah gue coba untuk melalang buana gitu ya selama 3 tahun terakhir, satu kuncinya. Then your audience. Teman-teman semua perlu excited dulu ketemu sama audiensnya. Teman-teman semua kalau memang ternyata mau ngasih sesuatu atau bahkan kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin mendapatkan sesuatu, lo harus give dulu. Lo harus give dulu. Sama, jadi kalau emang ternyata audiens itu bete sama kita, mungkin aja ada sisi-sisi dari teman-teman semua yang tadi nggak pakai active listening skills nih, gitu loh. Active listening skills-nya. Jadi pahami aja bahwa, wah gue senang banget nih ketemu sama dia, ketemu sama orang ini. Gue akan punya topik-topik A, B, C, D, E. Kenapa saya bisa berbicara dengan, mungkin buat teman-teman semua, oke ya, di batasan oke. Karena gue senang banget. Gue nggak sabar untuk bisa ngobrol sama Anugrah dan teman-teman di sini gitu. Ada feel excited-nya ya. Terus yang ketiga, pertajam atau bahkan perbanyak jam terbang. Caranya gimana? Ada banyak sekarang skills-nya atau bahkan tools-nya. Entah lu mau pakai IGTV, pakai second account, lu mau pakai TikTok buat sekaligus nambah followers, itu pun silakan aja. Karena public speaking ini memang bukan skill yang diasah dalam satu atau bahkan 2 malam. Public speaking ini adalah skill yang memang teman-teman semua asah dari hari ke hari gitu. Jadi dilakukan kebiasaan tadi sampai juga sama Anugrah kayaknya saya juga udah biasa gitu. Karena ditantang dirinya, dilawan dirinya gitu. Nah, terus pertanyaan lagi adalah, Kak, tapi saya nggak tahu mau ngomongin apa. Gini, buat yang nggak tahu mau ngomong apa, sekedar rekam diri kalian aja dengan cari buku apapun itulah, entah itu mau ebook, entah itu mau apapun itu, silakan cari buku, lo record sendiri aja obrolannya, record sendiri aja suaranya, entah itu ngetek podcast kalau emang malu dikasih lihat mukanya dan lain-lain. Karena saya pun sampai dengan detik ini, IGTV yang selalu saya upload di jam 5 pagi live, itu juga salah satu cara buat ngelatih public speaking. Saya juga bikin podcast untuk ngelatih saya public speaking. Jadi memang nggak ada waktu untuk berhentinya gitu. Ada sih berhentinya buat istirahat, tapi maksud saya adalah teman-teman semua, jika memang untuk meningkatkan soft skill, terutama komunikasi, itu harus dihadapkan secara langsung. Nah, kayak Zenroom pun sendiri ini, dengan pandu digital, kita pun setidaknya punya minimal beberapa topik lah, 4 topik terkait komunikasi. Karena di pandu digital ini tugasnya adalah untuk volunteer juga, untuk ke daerah-daerah. Intinya sih, gue bikin gue yang lain gitu. Gue mau Kagebunshi no Jutsu lah, bikin idol-idol yang lain, akhirnya bisa ke daerah-daerah untuk meliterasi digital gitu. Itu sih mungkin, Gra. Oke, baik. Wait, keren banget ya. Jadi
gitu tadi yang udah dibilang oleh Kak Aidil itu karena skill public speaking itu bukan satu, semuanya kayaknya hampir semua skill nggak bisa di-build secara singkat ya. Jadi nggak ada yang instan. Aku pun juga mungkin di titik ini juga karena dulu pernah ada pengalaman kayak di organisasi di SMA, kayak Hmm. OSIS dan sebagainya. Itu ya itu balik ke pengalaman kalian mungkin kalau ada yang kalian BEM atau ya itu. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya dari Febri. Gimana cara kita nerapin prinsip Ikigai dalam mendalami ilmu IT, sedangkan lingkungan pertemanan dan kuliah kurang mendukung? Thanks, Kak. Oke, langsung jawab aja nih Grah ya. Gimana tuh, Kak? Oke, gini gengs. Em, Iya, Kak. Silakan, Kak. ada quote yang memang gue senang banget sih maki ini. Kita itu adalah rata-rata dari 5 orang temennya kita. Kita itu rata-rata 5 orang temennya kita. Gue lupa ini quote dari siapa. Tapi yang jelas memang lingkungan itu sangat-sangat mendukung. Lingkungan adalah hal pertama yang bikin teman-teman semua itu bisa semangat gitu. Bisa teman-teman semua kayak ngerasa, oh karena nanti gue akan ketemu dia, atau bahkan karena nanti gue akan belajar banyak dari dia, dan seterusnya. Jadi kalaupun ternyata masalah utamanya adalah karena dari lingkungan atau bahkan perkuliahan, Ikigai dalam IT ini banyak banget yang merefleksikan, banyak banget yang menggunakan. Karenanya tadi saya sarankan teman-teman yang ada di IT, coba deh lihat ke luar. Coba deh beraniin dirinya yang nggak hanya di lingkup kuliahan aja atau bahkan teman-teman sekitarnya aja. Coba ketemu dengan dunia-dunia baru. Misalnya gabung ke DSC, contohnya. Atau tadi saya sarankan untuk ke 1000 Startup Digital. 1000 Startup Digital itu kenapa saya saranin? Karena di sana itu ada forum. Forum, gila, itu keren banget. Forum itu mempertemukan 3 pilar penting yang ada di startup. Hustler, hacker, hipster. Di sana teman-teman semua bisa mendefinisikan dirinya bahwa aku hipster atau bahkan aku hacker, aku IT tapi di bidang ini. Kira-kira ada nggak yang memang bisa bekerja sama dengan saya? Nah, di sana lingkungannya itu saling punya dukungan, saling support gitu loh. Jadi bukan berarti gini. Kendala utama orang Indonesia belajar bahasa Inggris bukan karena tempat lesnya, tapi karena teman-temannya. Itu yang gue alamin ya. Karena biasanya kita malu untuk belajar bahasa Inggris atau bahkan malu untuk berucap bahasa Inggris karena teman kita, di apaan sih Anugrah? Iya, sosok Inggris banget lu. Gak usah gitu, kenapa? Nah, hal-hal seperti itu kadang bikin mental kita juga jatuh. Makanya silakan dipilih aja. Bukan berarti ngebatasin temenannya sama siapa, tapi tahu lingkungan yang bisa jadi supporting terbaik buat karirnya. Oh iya, sekali lagi ini penting. Your job is not your career. Kerjaan teman-teman semua nanti itu belum tentu menjadi karirnya teman-teman. Misal, saya ternyata bekerjanya sebagai seorang IT atau bahkan saya app developer gitu ya, Android developer dan sebagainya. Mungkin aja itu bukan karirnya. Mungkin aja karirnya ada di bidang-bidang yang lain. Karena pekerjaan itu adalah sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Tapi kalau emang karir, itu memang dari sini. Memang dari hatinya yang bukan kerja sih ngomongnya, tapi berkarya. Mungkin itu, Grah, yang bisa dijawab. Oke, makasih banget, Kak, jawabannya. Jadi, sekarang buat lingkungan atau coba kalian cari lingkungan yang baru, coba keluar dari zona nyaman, tapi nggak buat kalian stres juga. Jadi tetap kalian terus berkembang, terus nyari teman-teman yang positif, yang nge-support kalian, yang satu frekuensi. Kayak misalkan gue pribadi punya teman-teman yang sefrekuensi sama gue yang suka data science, yang suka belajar bareng, kayak Michael, dan ya, pokoknya teman-teman di DSC yang emang bisa diajak buat itu. Nah, dan tadi bener banget tuh, karir beda banget sama job. Kebetulan juga tahun kemarin gue juga baru refleksi, gue baru bener-bener tentuin karir gue mau kemana. Jadi kayak ketika lo udah kerja nanti, gue nggak bakal mau nganggap itu kerja. Ya udah dibikin santai aja gitu. Kayak misalkan lo suka sesuatu hal ya udah bikin santai, enjoy aja gitu. Skill living. Oke, lanjut
Bagaimana cara meningkatkan self awareness? Ya Kak, kadang suka ngerasa kalau cukup padahal kenyataannya tertinggal. Itu gimana Kak? Oke, gini, Ini terkait insecure juga kali ya mungkin. ya, em, gini gengs, Eh, banyak dari kita yang ternyata budaya turun-temurunnya adalah, uh, kita terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Rasanya kalau berjalan atau bahkan hidupnya kita berjalan tidak sesuai dengan perkataan orang lain tuh rasanya salah banget. Padahal beda itu nggak masalah dan beda itu nggak apa-apa. Untuk meningkatin self awareness atau bahkan kesadaran diri ini sendiri, gimana sih? Siapapun ini yang bertanya, setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Semua orang yang tadi saya bilang punya kemampuan yang beda-beda. Kita pun perlu tahu cukupnya kita di mana. Teman-teman semua nggak perlu ngebandingin karyanya sama orang lain. Karya orang lain jadiin motivasi aja bahwa, oh ternyata dia bisa buat karya yang bagus, saya harus bisa juga buat karya yang bagus. Bukan berarti untuk menjatuhkan, tapi berjalan beriringan. Karena kondisinya sekarang kita udah bukan saling berkompetisi, tapi saling kolaborasi. Dan kesadaran ini bisa teman-teman semua bangun dengan merenung dulu aja. Apa sih yang benar-benar bikin teman-teman semua tuh happy? Apa sih yang bikin teman-teman semua itu dalam arti bahagia ya? Karena kadang masih banyak yang salah kaprah dengan happiness sama pleasure. Happiness sama pleasure. Apa yang kita lakuin kadang kita anggap itu happiness, padahal itu adalah pleasure. Contohnya apa? Saya sama Nugrah kita PT-PT untuk beli ROG Strix yang harganya 50-an juta gitu misalnya. Brah, akhirnya kita dapet nih, kita bisa punya ROG, kayaknya lu bakal keren banget kalau emang nanti ngoding dan sebagainya. Gue happy banget nih. Iya Pak, gue juga happy banget. Akhirnya kita bisa punya laptop ini misalnya. Tapi sering berjalan waktu, laptop itu hanya akan berjalan sebagai laptop aja. And that's pleasure. Kesenangan. Kesenangan itu punya batas waktu, kesenangan itu ada fisiknya, kesenangan itu bisa teman-teman semua rasain dalam waktu singkat. Tapi happiness ini adalah gimana ternyata teman-teman semua menjadi nilai bagi orang lain. Contoh, saya, Pak Guntur, bareng sama teman-teman DSC, bareng sama teman-teman di sini, kita coba untuk membuat sebuah baksos gitu ya. Kita ke satu daerah, kita memperbaiki infrastruktur, kita bagi-bagi sembako di sana, kita ngajarin anak-anak itu tentang TIK, kita ngajarin tentang Android developer, bikin game kecil-kecilan, dan seterusnya. Selama 3 atau bahkan 4 hari kita di satu desa itu, hingga akhirnya kita pulang. Hingga akhirnya kita pulang. Saya selalu bilang, baksos itu berjalan berhasil bukan dilihat dari sembakonya. Berhasil habis, apakah ternyata infrastrukturnya jadi dengan megah, dan lain-lain. Baksosnya itu berjalan dengan baik atau bahkan saya anggap berhasil saat kita udah mau pulang, naik mobil, saya di sini ada sama Vina, ada sama Aska, ada Mas Syarah misalnya gitu ya, ada sama Bimo. Saat memang udah mau masuk mobil, ada yang manggil. Kak Sarah, nanti kesini lagi ya. Suara dari anak-anak yang memang kita ajarin TIK, yang memang kita ajarin game, dan seterusnya. And that's happiness. Saat memang diceritain pun rasanya adem kan. Beda rasanya saat emang saya tadi yang ceritain masalah ROG Strix-nya saya dengan Anugrah. Itu hanya saya yang rasain. Tapi ngomongin masalah happiness adalah gimana caranya teman-teman semua bisa memberi dampak bagi orang-orang sekitarnya. Nah, sekali lagi, nggak perlu ngebandingin, tahu kadar cukupnya, ya, dan teman-teman semua yakin dirinya. Nggak perlu ngecilin dirinya. Tuhan itu punya hadiah yang beda-beda. Dan ada satu keunggulan teman-teman semua dibanding saya. Keunggulan teman-teman semua dibanding Pak Guntur, dibanding saya. Shit. Ada satu yang lu punya banget, ini unggul banget. Apa? Namanya adalah muda. Muda. You are young. Teman-teman semua masih banyak waktu. Masih punya banyak hal yang bisa dicari. Masih harus lebih berinovasi. Masih coba untuk menggali sana-sini. Silahkan dikenali dirinya sendiri. Dan sampaikan, buktiin, kita akan ketemu lagi dengan teman-teman semua yang beda. Dengan teman-teman semua yang memang sudah mengetahui potensi dari dirinya. Gitu ya mungkin, Anugrah. Thank you. Oke, makasih banget Kak. Ya, jadi
Tadi Kak Idul juga bilang, jangan, sebenarnya kalau masalah ngebandingin, kalau dibandingin terus-terusan itu nggak bakal ada habisnya. Percaya deh, nggak bakal ada habisnya, karena ya tiap orang tadi benar punya kemampuan scale-nya masing-masing. Kalau misalkan kalian ngebandingin, ih dia jago banget nih. Lah dia bisa jago, pasti kan punya ada track record-nya dong, ya kan? Gak mungkin tiba-tiba jago. Jadi ada satu quotes yang udah populer banget. Every master was once a beginner. Jadi setiap kali dia guru atau kayak dia master atau yang jago ahli IT atau CEO atau dan sebagainya, pasti dia dulu pernah muda, pernah namanya belajar jatuh bangun dan sebagainya. Kalau misalkan kalian lagi jatuh bangun, ya berarti itu kalian lagi ini ya proses di Oh, satu lagi, aduh Gra. ini Satu lagi, Gra. kebetulan Ini mumpung oh gue iya inget nih, apa Gra. Teman-teman semua, selain tadi percaya diri, percaya mimpi, sama percaya proses, ketahui bahwa apa yang teman-teman semua lihat, misalnya kita ngelihat Anugrah, atau bahkan teman-teman ngelihat saya, ngelihat ada Pak Guntur juga di sini, punya pencapaian-pencapaian tersendiri. Jangan lihat dari pencapaiannya, kita coba lihat dari prosesnya. Apa yang saya, Pak Guntur, Anugrah, atau bahkan teman-teman yang kalian lihat pencapaiannya, itu korbankan. Karena pasti ada yang disacrifice, pasti ada yang dikorbanin, entah itu waktunya, entah itu main-mainnya, tapi itu dikorbankan karena tahu tujuannya mau kemana. Jadi kalau emang nanti punya waktu, mungkin lo lihat IGTV gue aja tuh, di hari-hari pertama tuh, day 1, day 2, day 3 tuh ngomongin masalah itu. Untuk ngulik-ngulik terkait, ya, untuk kita dapat sesuatu yang lebih, teman-teman semua juga harus bertindak lebih. Itu, Grah. oke thank you banget Kak. Mungkin pertanyaannya segitu aja kayak karena ini udah lewat batas juga. Iya, mau beli Gak apa-apa, koran. gak masalah. Iya. Aku boleh nanya nggak? Oh, ayo Enggak dong, soalnya ayo dong. Ngomong ke Aidil bisa. Eh, nggak harus open cam kan? Nggak Biar harus, Pak Guntur. spotnya di ke Aidil aja sama Kak Ano. Oke. Pertama, sorry, aku nanya di akhir-akhir Kak Aidil, but thankfully Kak Aidil sudah sharing luar biasa. Banyak banget yang mention WA, banyak yang kegampar Kak Aidil dengan statementnya. But that was good. Oke, Kak Aidil, tadi Kak Adil udah mention bahwa sacrifice many things gitu ya untuk goalsnya setiap orang itu kan berbeda. Oke, Kak Adil, apa ya, gimana bahasa mudahnya? Jadi terkadang memang katakanlah ya, setiap person itu punya tujuan, tapi sometimes dia juga ngelihat bahwa, aduh kurang nih dapetnya gitu ya, yang tadi Kak Adil udah singgung. Gitu. Padahal sebenarnya kan yang dilihat itu sebenarnya pertama adalah prosesnya. Dari proses itu ibaratnya kita branding apa ya self branding gitu ya. Nah, udah capek-capek itu nanti baru dapatlah kemudahan-kemudahan dari proses itu. Nah, gimana caranya nih Kak Aidil, mungkin Kak Aidil pengalamannya sendiri, caranya supaya maintain mental, psychology, positive thinking, energi dan segala macamnya bahwa itu tuh masih bisa positif gitu ya. Karena terkadang saya aja nih Kak Aidil ya, eh maintainnya tuh struggle gitu ya. Jadi ibaratnya bisa gitu, tapi ya tetap struggle gitu hingga saat ini gitu ya. Ya, tapi kalau kita nunjukin struggle kita ya gimana nanti adik-adik kita gitu, gitu ya. Mungkin Kak Aidil bisa sharing tentang hal itu. Silakan Kak Aidil. Oke. Ini sebenarnya Pak Guntur tuh udah tahu jawabannya, tapi dia iseng untuk saya menjawab. Jadi gini, buat teman-teman semua, ada kadar cukup yang beda-beda dari masing-masing kita. Tadi pagi saya juga habis cerita bahwa ada juga tukang nasi goreng yang ngerasa cukup bahwa kayaknya saya nggak perlu punya outlet, saya nggak perlu punya cabang, karena dengan nasi goreng yang saya jual, saya bisa menghidupi keluarga saya bisa nyokolin adik-adik saya. And it's enough gitu. Bagi beberapa orang juga ada yang merasa bahwa kayaknya saya harus bisa mencapai hal ini atau bahkan saya harus bisa mendevelop ini, saya punya target-target tersendiri dan seterusnya. It's okay, it's okay, it's okay. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya menjaga bahwa positivity itu tetap ada. Kita tahu ini capek. Dari kegiatan Pak Guntur sekarang pun itu pasti melelahkan sekali. Cuma saya cuma bisa bilang Allah tuh baik banget. Allah itu baik banget.
baik banget. Apapun yang teman-teman semua lakukan sekarang, hasilnya memang tidak dalam waktu dekat. Hasil yang memang teman-teman semua coba untuk korbankan, hasil yang memang teman-teman semua coba untuk lihat, itu ada di masa mendatang. Dan ini bukan lagi terkait gaji, ini bukan lagi terkait amplop yang teman-teman semua terima. Karena amplopnya itu sendiri, itu bisa tergantung dari value-nya, dari nilainya. Buat yang di sini mungkin masih belum tahu sosok Pak Guntur yang tadi nanya sama saya, teman-teman semua silakan searching bahwa beliau sekarang aktif sekali menjadi host di TV Kampus. Dari aktivitasnya beliau, dari banyak hal-hal yang memang dilakukan. Saya pribadi pun sama. Jadi saya kalau emang DM-DM sama Pak Guntur adalah kita saling nyemangatin. Kalau Pak Guntur dari sisi internal kampus membawa nama kampus lebih luar biasa di sisi akademik, saya membawa nama kampus itu di luar gitu dari kegiatan saya, ngisi workshop, ngisi seminar dan seterusnya. Kembali ke tahu goals dan akhirnya teman-teman semua bisa ngerti bahwa oh ya, jangan lupa buat ngucapin terima kasih. Sama siapa? Kadang teman-teman semua ngucapin terima kasih fokusnya langsung ke Tuhan, langsung ke orang tua, dan itu nggak salah. Tapi ada satu sosok yang jangan sampai teman-teman semua lupa. Makasih sama dirinya sendiri. Makasih udah mau capek. Makasih udah mau berjuang. Makasih ternyata masih dikasih aktivitas. Makasih ternyata gagalnya kemarin itu ngebentuk teman-teman semua jadi teman-teman yang sekarang. Saya pun ngalamin hal yang sama. Dari konsep cerita Doraemon yang tadi, Pak Guntur pun pasti ngalamin hal yang sama. Ada banyak kesalahan di masa lalu yang kita sadari sama-sama itu nggak bisa diubah. Tapi dengan tadi self-awareness, untuk teman-teman semua bisa lebih bermanfaat bagi orang lain, sadari dulu bahwa kita perlu untuk mencintai dirinya sendiri. Kita perlu untuk terima kasih dulu sama dirinya sendiri. Dan itu buat saya pribadi pacuan semangatnya saya. Pacuan semangat saya untuk bisa aktif lagi, bisa lari lagi. Jadi bukan berarti, ini kan maraton ya, karirnya teman-teman semua tuh maraton. Bukan lari sprint, maraton. Jadi jangan tergesa-gesa, nggak perlu ternyata terburu-buru, kalaupun ternyata belum waktunya. Percayain aja bahwa rencananya Allah itu baik banget. Allah tuh baik banget. Yang ternyata perlu dilakukan adalah coba lagi, dan terus untuk evaluasi. Memperbaiki diri yang nggak ada henti. Itu mungkin Pak Guntur. Semoga bisa membantu. Terima kasih Kak Idil. Thank you Pak Guntur. Makasih juga ya Kak Idil. Thank Thanks you, banget Anugrah. juga buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya. Thanks juga banget buat Kak Idil yang emang keren banget materinya, daging banget. Jadi ya banyak juga teman-teman yang di belakang ini bercerita, wih gila, keren banget. Sayang ya, aduh coba ya, gitu. Ya gitulah, banyak yang udah tergambar juga secara nggak langsung. Ya udah. Kameranya kita akan untuk dokumentasi dilakukan oleh operator. Silakan kepada operator untuk diambil alih. Oke, baik teman-teman. Seperti biasa, untuk kalau misalkan di acara DC ini, di akhir sesi kita akan foto bersama ya. Seperti biasa kita akan menggunakan gaya andalan kita ya, gaya andalan DC seperti ini. Oke, persiapkan aja dulu ya gayanya. Bisa Gimana? Oh oke. Gini. Oke. Siap. Aku DSC Kak. Oke. DSC. Karena saya yang bakal memfoto, saya nggak bakal bergaya, jadi saya hitung mundur aja. Oke, teman-teman yang berkenan dihidupkan saja kameranya. Akan saya mulai dengan hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman. Acara bisa dikembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Faiz selaku operator. Akhir kata, kita sekarang udah berada di penghujung akhir acara. Nah, sebelum aku benar-benar mengakhiri acaranya, izinkan aku mengeluarkan kata-kata terakhir. Akhir kata dari aku, Anugrah selaku perwakilan DSCUG
dan moderator pada acara kali ini. Izin pamit, undur diri jika ada salah kata dari aku dan perbuatan yang emang nggak berkenan di hati, mohon dimaafkan sekali lagi dan dibuka pintu maafnya seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di acara Ngebubu Talk episode berikutnya. Jangan lupa daftar ya. Bye-bye. DSUG Universitas Gunadarma, Together We Grow. Together Bye-bye. we grow. Thank you so much. Anugrah, makasih banyak. Pak Guntur, thank you. Thanks Pak juga, Is, Kak. makasih banyak. Bima, Bye-bye. thank you. Bye-bye. Syarah, makasih. Fatur, Febri, Haikal, Alif, Parma, Manfred, Febriana, thank you. Makasih banyak. Masih banyak juga Kak untuk sharingnya Kak.